Hai guys, sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan merangkum film horor Indonesia rilisan 2002 berjudul Kafir. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali di sebuah makam Pak Kuntet yang goyang sendiri. Si makam dikeluarkan bumi. Mayat itu terbang dan kembali ke rumahnya. Nyai Syariah dan Bayu pun ngecek. Ternyata itu adalah siapa yang membuka kuburannya dan membawa mayatnya ke sini? Mereka pun menyeretnya kembali ke kuburan. Mereka harus melewati jembatan gantung. Namun di tengah jalan, si mayat nyangkut. Akibatnya perjalanan pun dilanjutkan. Di sisi lain, Pak Kiai dan putranya ronda malam. Mereka mendatangi rumah Nyai Syariah. Ternyata di dalamnya ada pria bertopeng. Siapa itu? Berhenti! Pak Kiai berasumsi bahwa Nyai Syariah ada di kuburan. Goresan tanah menunjukkan ada suatu benda yang digeret keluar. Mereka sampai di kuburan dan langsung memakamkan Pak Kuntet kembali. Pak Kiai pun nyusul ke kuburan. Begitu juga dengan pria bertopeng. Ia langsung nyerang Nyai Syariah. Ternyata itu adalah Ya Allah, Kang Yahman, Pak. Kang Yahman, Kang. Gus, jangan kejar. Yahman pulang. Ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Akibat hal ini, Nyai Syariah dijebloskan ke penjara. Di sisi lain, Pak Kiai mencoba bernegosiasi untuk pembebasan Nyai Syariah. Dia tidak bersalah, Pak. Beliau pun diinterogasi. Scene flashback ke pemakaman Kuntet. Jenazahnya sangat bau. Hal ini menjadi buah bibir di kalangan warga. Mereka pun berontak. Tapi mayat orang yang bersekutu dengan iblis itu sangat bau. Ketika jenazah telah dimasukkan tanah, tidak ada yang mau mengazaninya. Yahman pun menawarkan diri. Saya kepala rukun kampung di sini. Yahman juga mengaku tidak ada yang mau mengurus jenazah Pak Kuntet. Maka sebagai ketua RT yang baik, ia membayar 4 orang untuk mengurus jenazah Pak Kuntet. Siapa yang bayar? Saya. Kenapa tidak memakai uang Pak Kuntet? Ternyata Pak Kuntet ini seorang dukun. Warga pun datang. Bangke si Kuntet ini jangan dikubur di kampung ini. Haram! Pak Kiai menerangkan, tindakan warga ini lebih kejam daripada Fir'aun. Ketika sudah menjadi mayat pun dia masih menyiksanya. Mereka pun bubar. Nyai Syariah memohon agar kuburan langsung ditutup tanpa diazani dulu. Subhanallah, hanya Allah yang tahu. Malamnya, Yahman membuka peti yang berisi uang hasil prakteknya Pak Kuntet. Ia ketahuan istrinya. Dari sini, si istri terlihat sedih karena ia khawatir akan celaka jika membelanjakan uang haram itu. Kamu gak usah takut, Pak Kuntet sudah mati. Ternyata si istri juga masih dendam dengan Pak Kuntet karena telah nyantet anaknya. Lebih baik Akang bunuh anak si Kuntet itu daripada Akang pulang bawa peti berisi uang hasil dari nyantet, dari ngeluh orang, Kang. Dan inilah alasan Yahman menyerang Nyai Syariah. Scene flashback ke kehidupan Pak Kuntet. Ia sekeluarga baru pindah ke kampung baru. Pak Kuntet bernyanyi diiringi pengikutnya yang membawakan alat-alat perdukunan. Sedangkan Nyai Syariah yang mengurus surat kepindahan mereka ke Yahman. Nyai Syariah memberikan ongkos sebesar 200.000 cukup. Yahman pun malu-malu kucing.
Sebetulnya surat-surat ini nggak pakai tarif. Paling-paling buat beli bensin. Yahman juga bertanya tentang profesi Pak Kuntet. Tabib. Yang ngobatin orang begitu kan? Ya. Di ruang praktek, Pak Kuntet duduk di atas bara api ditemani pelayan yang mengumpulkan keringatnya. Yahman pun datang bersama pamannya yang lumpuh. Pak Kuntet bertanya, percaya bahwa aku sakti. Pak Kuntet itu seperti dewa. untuk mengobati si paman, pelayan Pak Kuntet mengambilkan air minum dari keringat gurunya itu. Air itu diminumkan ke si paman, sedangkan setengah gelasnya diusapkan ke kaki lumpuhnya si paman. Secara ajaib, tiba-tiba Aku sembuh, man. Sembuh. sejak saat itu banyak pasien yang berobat ke Pak Kuntet. Pasien selanjutnya adalah orang bisu. Pak Kuntet mengambil pita suaranya. Hanya ditetesi air keringat, pasien itu sembuh. Pasien selanjutnya terkena tumor. Ternyata kesuksesan ini tidak lepas dari promosi yang dilakukan Yahman. Uniknya, warga sekitar tidak ada yang percaya dengan Pak Kuntet. Kita ini orang beriman. Tidak harus percaya sama dukun-dukun. Bahaya kamu, Jalut. Rohmat datang membela Jalut. Tadi kamu nyumpain Kang Jalut kan? Ya. Kamu jangan macem-macem, Yahman. Di perjalanan pulang, Yahman bertemu Agus yang baru pulang dari dokter. Pak Kuntet itu dukun bukan sembarang dukun, tapi tabib. Namun, Agus tidak percaya dengan promosi Yahman. Kalau nggak salah, obatnya bukan berupa pil atau jamu ya Pak, tapi air keringat. Air keringat itu najis Pak Man. Beberapa hari kemudian, Pak Kuntet lebih terobsesi menjadi wali dan berhenti mengobati orang. Di sisi lain, Yahman meminta air keringat Pak Kuntet. Ia pun menjualnya. Bapak-bapak, ibu-ibu harus antri. Antri turun ke bawah semua. Pak Kuntet bertapa di atas bukit. Orang-orang yang mencari obat pun menyerbu untuk meminta air keringatnya. Tak hanya itu, mereka juga mengira keringat Yahman juga manjur. Pak Kuntet masuk ke kamar istrinya. Aku pingin kamu menemani aku tidur sekarang. Nyai Saro menolak semua kesesatan yang dilakukan suaminya itu. Wali tidak bau dan kotor. Yang bau dan kotor itu iblis. Aku baru bisa mandi di bulan ke-7 kan. Pak Kuntet pun pulang ke rumah anaknya. Tapi Badan bapak bau. ia pun kembali ke ruang praktek dan bertapa di atas bara api. Nyai Syariah terbangun. Ia nengok ke kamar. Ternyata suaminya udah pergi. Ia pun ngintip ke ruang praktek. Disinilah ada Yahman. Yahman cerita, ia kepengen punya keringat manjur seperti Pak Kuntet. Tiba-tiba datanglah sesuatu menggelundung. Ternyata itu adalah gurunya Pak Kuntet bernama Mbah Gulung. Mbah Gulung menagih janji Pak Kuntet sebagai syarat hidup abadi. Jika tidak, kau akan mati, maka jasadku tidak bakal diterima bumi. Esoknya, Pak Kuntet bertapa di atas bukit. Bayu pun memperhatikannya. Bahkan, teman-teman Bayu ngeledekin Pak Kuntet. Bapakmu gila ya? Sematiku seperti burung bangau. Yahman mengantar tamu menghadap Pak Kuntet. Tamu itu menyerahkan sedebok uang. Adapun tujuannya untuk menyantet selingkuhan suaminya. Lebih cantik mana dengan kamu? Lebih mudah. Tamu itu dibekali telur oleh Pak Kuntet. Di tengah jalan, telur itu gelundung sendiri hingga ke rumah selingkuhan suaminya.
Bayu curhat ke temannya tentang Pak Kuntet yang terobsesi jadi wali. Mana bisa, apalagi bapak nggak pernah sholat. Beberapa hari kemudian, Yahman diseret warga. Antar aku ke dukun itu. Ia berusaha kabur, tapi hal itu sia-sia. Ia pun menghadap Pak Kuntet. Yahman ke ruang praktek. Ternyata di sana ada Mbak Gulung. Kamu bisa patuh dan setia. Sumpah. Pak Kuntet pun menghadiahkan telur kepada Yahman. Seperti biasa, di jalan telur itu gelundung sendiri. Yahman jatuh bangun mengejarnya. Warga pun terganggu dengan aksi Yahman ini. Malam-malam begini lari-larian kayak si kejar setan. Telur pun sampai di rumah Yahman dan menyerang anaknya bernama Atika. Secara otomatis, kekuatan Mbak Gulung bertambah. Meskipun putrinya sudah jadi korban, Yahman tetap setia kepada Pak Kuntet. Hari itu juga, putranya Jalut turut meninggal dengan keadaan sama. Beberapa hari kemudian, putranya Rohmat jadi korban. Warga pun mendatangi rumah Pak Kuntet. Dia ada di atas bukit. Sebagian warga ke ruang praktek, tapi warga pun ke atas bukit. Terlihat Pak Kuntet dan Yahman bersemedi. Pak Kiai datang ke rumah Pak Kuntet. Mereka langsung ke ruang praktek. Disinilah Pak Kiai menceramai Pak Kuntet. Apa itu syariat? Aturan agama. Pak Kuntet menunjukkan kekuatannya. Kamu juga bisa mati. Aku akan ke akhirat dalam keadaan hidup. Malamnya, Yahman ditugaskan menyantet Pak Kiai. Begitu telur itu menyerang, Pak Kiai membaca ayat kursi. Telur pun kembali ke Pak Kuntet. Ya, semacam senjata makan tuan gitulah. Di sisi lain, Mbah Gulung ikut kepanasan. Pak Kuntet pun meninggal. Setelah interogasi selesai, Nyai Syariah tetap dijebloskan ke penjara. Yahman bangun dengan kepala diperban. Ia melepasnya dan memilih pulang. Yahman juga ke ruang praktek untuk menghamburkan uang. Di sisi lain, kuburan Pak Kuntet kembali membuka sendiri. Warga pun datang. Dia benar-benar tidak diterima bumi. Ternyata mayat Pak Kuntet kembali pulang. Semuanya pun hangus terbakar, termasuk Yahman dan mayat Pak Kuntet. Allah telah mencarikan jalan buat Kuntet dengan membakarnya. Film pun berakhir. Oke, bisa kita simpulkan film ini adalah inspirasi dari sinetron-sinetron azab di era sekarang ya. Walaupun kalau dibilang serem sih nggak juga, tapi efek visualnya itu loh yang bikin ketawa. Film ini mendapat 4,0 dari IMDb dan kali ini saya sepakat dengan IMDb. Oke, sampai di sini rangkum film Kafir 2002 dan see you next video.